Pemirsa, cuaca panas dirasakan warga Indonesia di berbagai wilayah seiring datangnya perubahan musim ke musim kemarau. Ada sejumlah hal yang perlu diketahui dan dilakukan untuk menghadapi cuaca panas. Apa saja ya? Pertama, rendam tangan dan kaki. Pergelangan tangan dan pergelangan kaki punya banyak titik nadi. Pembuluh darah pada pergelangan tangan maupun kaki berada dekat dengan kulit. Kondisi ini memungkinkan pendinginan tubuh lebih cepat berlangsung. Jika ingin lebih dari merendam tangan dan kaki, mandi air dingin juga bisa dilakukan. Kedua, halau sinar matahari. Ada berbagai cara menghalau sinar matahari memengaruhi tubuh. Beberapa di antaranya dengan memakai pakaian berwarna terang dan longgar. Pakaian berwarna terang tidak menyerap sinar matahari sebanyak pakaian berwarna gelap. Sedangkan pakaian longgar membebaskan panas dari tubuh keluar lebih baik dari pakaian ngepas atau ngetat. Di samping itu, cobalah menggunakan topi untuk halau sinar matahari dari kepala dan wajah, serta menggunakan tabir surya. Ketiga, jangan lupa minum. Tanda-tanda dehidrasi antara lain mulut kering, pusing, atau gampang bingung. Keempat, makan makanan yang lebih ringan. Dalam menu makanan, makan makanan yang lebih ringan. Sertakan bahan makanan yang mengandung banyak air seperti timun, seledri, selada, stroberi, dan lain-lain. Kelima, olahraga. Saat olahraga, pastikan suhu udara luar sudah mendingin dan minum air yang cukup. Lalu mandi dengan air dingin. Rangkaian kegiatan ini bantu tubuh tidak stres akibat beraktivitas fisik maupun olahraga. Keenam, jaga rumah tetap dingin. Tidak hanya memiliki dan menyalakan AC, ada beberapa cara untuk menjaga suhu dalam rumah tetap dingin. Contohnya, pasang kerai, alas kasur, atau handuk pada jendela agar sinar matahari tak langsung masuk dalam rumah. Terakhir, hindari kelelahan dan heat stroke. Jika seseorang mengalami heat stroke, segera dinginkan badannya dengan dibalut baju yang sudah dibasahi, lalu kontak tenaga kesehatan profesional. Setiap orang pasti punya kebiasaan, salah satunya adalah menggigit kuku. Aktivitas ini sering dilakukan jika seseorang merasakan gugup atau cemas, tetapi bisa juga karena kesenangan semata, cenderung dianggap sebagai aktivitas yang biasa saja dan tidak berbahaya. Onychophagia, begitu istilah medis dari kebiasaan ini disebut. Padahal ada dampak yang tidak baik untuk kesehatan jika menggigit kuku terus dilakukan. Di antaranya, memicu terjadinya infeksi. Paronychia adalah jenis infeksi yang paling sering ditemui. Munculnya bisa di sekitar kuku jari tangan atau kaki. Herpetic whitlow, disebut juga herpes tangan. Ini adalah dampak negatif lain dari kebiasaan menggigit kuku. Gejala yang paling sering terjadi adalah rasa kebas pada jari yang mengalami infeksi dan demam. Kutil periungual biasanya terjadi karena infeksi yang disebabkan oleh virus HPV yang masuk melalui luka atau goresan. Kuku mengalami peradangan. Kondisi ini terjadi karena kandungan bahan kimia dari air liur yang membantu memecah lemak dan molekul makanan atau melancarkan pencernaan. Pertumbuhan kuku abnormal tidak hanya berdampak negatif bagi kesehatan. Kebiasaan menggigit kuku juga bisa mengakibatkan kuku tumbuh ke dalam atau bahkan terjadi kelainan pada kuku. Masalah kesehatan gigi. Ketika pemirsa terus melakukannya, lama-kelamaan posisi gigi akan bergeser, pun akan merusak atau mengakibatkan pecahnya email gigi. Tidak hanya itu, gusi pun bisa mengalami infeksi dan terjadi pembengkakan. Terakhir, sakit perut. Bagian dalam kuku yang panjang menjadi tempat terbaik bagi bakteri dan kuman untuk bersembunyi. Akibatnya, jika pemirsa menggigit kuku, bakteri dan kuman tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan mengganggu saluran pencernaan. Selain untuk melindungi ujung jari, kuku juga dapat merepresentasikan kesehatan Anda loh. Karenanya jangan pernah sesekali mengabaikan warna kuku kaki, terutama bagi Anda penggemar olahraga. Sedikit saja perubahan dari warna kuku kaki bisa menjadi pertanda adanya masalah kesehatan. Bahwa kuku yang sehat memiliki daging yang padat dan warna cerah merah jambu. Ciri kuku yang sehat juga memiliki plat kuku yang tipis namun kuat dengan warna merah muda. Namun, Anda juga harus tetap waspada terhadap perubahan warna kuku. Berikut, pahami arti warna kuku yang kerap terjadi pada manusia. Pertama, warna ungu.
Mungkin hal ini disebabkan karena memar di bawah dasar kuku. Pasalnya menurut Dr. Miguel Chunha, ahli podiatri dari New York, menjelaskan pembuluh darah kecil mengalami pendarahan di bawah kuku, sehingga membuatnya lebih gelap. Kuku pucat. Umumnya kuku yang memiliki warna pucat menjadi tanda penyakit serius, seperti malnutrisi, gagal jantung kongestif, hingga anemia. Kuku retak. Selain kuku kering dan rapuh, umumnya dikaitkan dengan penyakit tiroid. Apalagi terbelahnya kuku dengan warna kekuningan lebih mungkin disebabkan karena infeksi jamur. Kuku kuning biasanya disebabkan karena infeksi jamur, apalagi jika infeksi memburuk, maka kuku akan menebal dan hancur. Umumnya kondisi ini menunjukkan kondisi yang lebih serius, penyakit paru-paru, diabetes, dan tiroid yang parah. Kuku putih dengan pinggiran lebih gelap dapat mengindikasikan masalah hepatitis. Kuku berkerut dapat menjadi tanda awal dari psoriasis atau inflamasi artritis. Terakhir, kuku biru. Kuku dengan warna kebiru-biruan dapat menjadi tanda infeksi di paru-paru seperti pneumonia dan berkaitan dengan masalah jantung. Pemirsa, sebelum memulai berolahraga bagi penderita diabetes, sebaiknya konsultasikan jenis olahraga apa yang cocok dan aman dipilih. Berikut tips aman berolahraga untuk pengidap diabetes. Pertama, periksa gula darah sebelum dan sesudah berolahraga, sampai mengetahui bagaimana respon tubuh terhadap olahraga tersebut. Kedua, bagi pengidap diabetes tipe 1 atau 2, pastikan gula darah kurang dari 250 mg per dl sebelum berolahraga. Bagi orang yang diabetes tipe 1, berolahraga dengan kadar gula darah lebih tinggi dari 250 mg per dl dapat menyebabkan ketoasidosis yang dapat mengancam jiwa akibat kekurangan insulin dalam darah. Ketiga, lakukan pemanasan 5 menit sebelum dan pendinginan selama 5 menit setelah berolahraga. Keempat, minum banyak air sebelum, selama, dan setelah berolahraga untuk mencegah dehidrasi. Kelima, sediakan sesuatu yang manis seperti permen untuk meningkatkan kadar gula bila tiba-tiba saja terjadi episode gula darah rendah. Terakhir, bila mengalami sesak napas atau pusing, segera berhenti berolahraga. Laporkan setiap masalah tidak biasa yang dialami pada dokter.